Halo, perkenalkan saya Rivaldo Siregar dengan NRP 3120500010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk project 2 yang menjadi ujian akhir semester, di mana presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan. Nah, di dalam presentasi saya kali ini itu akan membahas 3 materi di dalamnya. Yang pertama, bagaimana kita konfigurasi DNS server, bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk web server, dan juga kita akan bahas nanti bagaimana konfigurasi pada mail server. Nah, jadi yang pertama di sini saya menggunakan VirtualBox, Oracle VM VirtualBox. Saya membuat 2 virtual machine. Yang mana untuk virtual machine yang pertama itu saya buat nantinya untuk konfigurasi DNS server dan juga mail server yang pertama. Nanti untuk virtual machine yang kedua itu saya pakai untuk konfigurasi mail yang kedua. Jadi kita fokus dulu untuk virtual machine yang pertama, itu konfigurasi DNS dan juga mail 1. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu. Perlu teman-teman ketahui, saya menggunakan Ubuntu versi 20.04. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana mengkonfigurasi DNS server. Nah, di sini saya langsung buka ya terminalnya. Saya clear dulu seperti ini. Nah, ini saya menggunakan virtual machine yang pertama ya, DNS dan mail 1. Nah, teman-teman, sebelum memulai konfigurasi, teman-teman pastikan dulu teman-teman sudah mendapatkan komponen terbaru dari Ubuntu itu, yaitu bisa menggunakan perintah sudo apt get update. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini udah dapat komponen terbaru ya dari Ubuntu. Lalu kita juga upgrade nih. Oke, ini udah done, udah aman. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan install package. Jadi, package yang kita install ini dia namanya bin9. Fungsinya apa? Dia digunakan untuk membuat, membangun, dan mengatur sebuah DNS server atau domain name server pada sistem operasi Linux. Jadi, kita install dulu. Jadi, kalau install kita bisa pakai perintah gini, sudo apt get install bin9. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, berhubung di sini saya sudah bin9-nya udah already atau udah terinstall, jadi kita bisa next. Nah, sekarang setelah install package bin9, kita konfigurasi IP address menjadi static IP. Jadi kita masuk ke sudo nano. Kita masuk menggunakan sudo nano ya, maksudnya ke etc. Lalu di dalam etc itu ada netplan, lalu dia ada 01 network manager ya. Ini namanya teman-teman bisa sesuaikan. Dia berbeda soalnya setiap device. Nah, ini adalah konfigurasi yang telah saya buat. Di sini teman-teman harus cek dulu ya, sebelumnya itu kita bisa config dulu, if config. Nah, teman-teman lihat dulu untuk ini ya teman-teman, nama charnetnya di sini, interface-nya. Saya punya itu np0s3. Lalu untuk IP saya yaitu 192.168.2.230. Nah, sudah cek ya. Sekarang kita masuk tadi, kita konfigurasi ke 01 Network Manager. Di sini teman-teman sesuaikan Ethernet-nya di sini adalah nama interface tadi, np0s3, lalu di HCP-nya ini false. Kemudian kita masukkan address-nya ini untuk menjadi IP static yaitu 192.168.2.230/24. Lalu routes-nya di sini default untuk to-nya, lalu via di sini 192.168.2.1 yaitu default gateway-nya. Lalu name servernya di sini adalah source-nya ini kita mau domainnya apa nih? Di sini saya pakai 2 ya untuk sesuai ketentuan tugas, yaitu rivaldo.com nama depan dan siregar.com sebagai nama belakang. Lalu address-nya di sini adalah 192.168.2.230 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, di sini sudah aman. Kita sudah selesai konfigurasi IP address-nya menjadi static IP. Nah, sekarang kita akan masukkan perintah sudo netplan apply. Sudo netplan apply. Nah, ini fungsinya apa? Jadi fungsi dari sudo netplan apply ini dia berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita update atau yang telah kita ubah. Nah, oke, ini udah berarti ini udah sukses. Nah, sekarang kita cek dulu nih IP-nya udah berhasil di update atau menjadi static IP atau belum. Nah, ini ya, ini udah. Oke. Nah, sekarang kita izinkan port 53 di firewall-nya.
Jadi kita masukkan perintah sudo ufw low 53 ya, seperti ini. Nah ini dia udah. Nah terus kita install satu package yang namanya resolve-conf. Jadi fungsi package resolve-conf ini teman-teman, jadi sebelumnya kalau kita lakukan konfigurasi lalu kita sudo netplan apply, itu secara otomatis atau kita keluar dari virtual ini lalu kita matikan mesinnya, itu dia secara otomatis akan langsung kembali ke konfigurasi default. Nah untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan package yang namanya resolve-conf. Jadi semua settingan konfigurasi itu kita masukkan ke dalam resolve-conf ini supaya nantinya dia bisa dia tidak bisa berubah walaupun memang di restart ya teman-teman. Jadi kita install dulu package-nya, jadi sudo apt get install namanya resolve conf. Nah seperti ini. Oke, udah install. Nah sekarang kita akan konfigurasi resolve conf-nya nih teman-teman. Jadi kita bisa sudo nano. Di sini ada yang namanya etc, dia masuk ke resolve conf, lalu dia resolve conf lagi. Nah di dalamnya itu ada folder head. Nah ini kita konfigurasi, masukkan name servernya ya di dalam sini teman-teman. Jadi kita nggak umumnya itu kita masukannya gini ya, sudo etc resolve conf ini ya. Nah kita settingnya di sini ya. Enggak, ini kita jangan setting di sini karena nanti dia akan berubah ketika kita sudah netplan apply. Jadi kita harus masukkan ke sini aja teman-teman menggunakan package yang baru kita install. Jadi kita masukkan name servernya di sini dua ya. Yang pertama di sini sebagai IP untuk IP-nya, lalu di sini sebagai untuk IP default-nya, default gateway-nya. Nah, maka secara otomatis kalau kita sudah konfigurasi di resolve-conf ini, kalau kita sudah netplan apply, nanti dia akan masuk ke sini teman-teman. Kalau kita cek, nanti dia akan masuk di sini secara otomatis. Nah, berhubung di sini sudah saya konfigurasi, jadi dia tidak berubah apa-apa ya. Jadi tampilannya ini udah seperti ini, udah benar. Jadi itu fungsi dari resolve.conf-nya teman-teman. Resolve-conf-nya. Nah, sekarang setelah melakukan konfigurasi di atas, nah teman-teman itu harus masukkan perintah yang namanya sudo. Jadi ada di sini sudo resolve conf -u. Nah, ini juga dia fungsinya untuk menyimpan konfigurasi yang mana dia menjalankan package dari resolve conf ini. Seperti ini. Lalu kita sudo netplan apply lagi untuk memastikan bahwa konfigurasi yang sudah kita buat itu dia terupdate gitu, terperbarui. Nah udah ya teman-teman, jadi nanti dia tampilannya seperti ini kalau kita sudah setting. Nah sekarang kita lakukan konfigurasi pada bin 9 nya. Nah tadi kan kita udah install nih package bin 9. Nah sekarang kita harus masuk dulu ke folder bin nya. Dimana folder bin nya kita bisa masuk ke sudo etc bin. Nah seperti ini, lalu teman-teman bisa cek dulu ada file apa aja. Nah di sini ya kita udah masuk. Nah kemudian kita lakukan konfigurasi pada file name.conf.local yang ada di dalam directory bin. Nah karena kita sudah ada di dalam directory bin ya teman-teman, kita hanya perlu memasukkan perintah ini. Jadi kita konfigurasinya, kita tinggal panggil sudo name ini, ini kan conf local. Jadi kita tinggal sudo nano name conf local. Nah seperti ini. Nah ini kita konfigurasi teman-teman. Konfigurasinya ini fungsinya apa? Supaya kita tentukan zone-nya. Zone-nya ini adalah zone domainnya. Ya, berhubung tadi kita buat dua ya, jadi rivaldo.com sama siregar.com. Nah ini dia directory-nya, filenya itu disimpan di etc bin dengan nama dbrivaldo.com. Lalu untuk siregarnya ini dia disimpan juga di file etc bin tapi dengan nama dbsiregar.com. Lalu kita buat juga zone untuk address arpanya ya seperti ini. Kita kasih nama, dia disimpan dalam etc bin db.192. Nah ini kita lakukan konfigurasi seperti ini. Nah kalau sudah teman-teman, kalau sudah ya, jadi ini untuk menambahkan zone primary server. Nah kita masih di dalam directory bin nih. Jadi secara default atau bawaan, ketika paket bin 9 diinstal, secara otomatis ada beberapa file bawaan juga yang ada di dalam folder bin yang perlu kita konfigurasikan. Nah di sini kita akan mengambil template dari file bawaan db local. Kita akan copy menjadi sebuah file baru. Jadi kita fokus ke db local ini, nanti kita akan copy dia menjadi satu buah file baru. Pada kasus ini, karena saya membuat dua domain, jadi ada dua domain ya, rivaldo.com dan juga siregar.com. Jadi kita akan buat file baru dengan nama dbrivaldo.com dan dbsiregar.com. Jadi kita copy dulu template-nya, tadi sudo ini ya, sudo. Jadi teman-teman bisa pakai perintahnya seperti ini, karena kita sudah di dalam konfigurasi bin. Jadi langsung saja sudo cpdb local. Lalu teman-teman mau kopikan jadi nama apa nih? Di sini rivaldo.com. Nah, karena di sini berhubung saya sudah ada
udah ada filenya, jadi saya tidak perlu copy lagi, tinggal saya konfigurasi pada setiap domainnya untuk Rivaldo dan Siregar. Oke, ini berarti sudah aman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di DB Rivaldo dulu nih, domain yang pertama. Jadi kita tinggal sudo nano lalu DB Rivaldo rivaldo.com. Nah ini secara default ya, pertama kali kalau teman-teman akses ini dia belum ada konfigurasi seperti ini. Nah, ini sudah saya lakukan konfigurasi, saya sudah ubah di sini nsrivaldo.com. Teman-teman ubah, lalu rootnya juga di sini rivaldo.com, sesuaikan dengan nama domain. Di sini saya domainnya seperti ini. Lalu di sini teman-teman ubah juga ya, sesuaikan dengan domain teman-teman. nsrivaldo.com itu domain saya. Lalu saya masukkan IP-nya, name servernya yaitu 192.168.2.230 yang sudah menjadi static IP. Kemudian di sini saya buat juga mailnya, mail rivaldo.com. Lalu saya masukkan lagi IP name servernya di sini. Kemudian saya masukkan lagi IP name servernya di sini supaya ini untuk akses mailnya, ini untuk akses domain, ini untuk akses NS-nya teman-teman. Nah, setelah kita konfigurasi rivaldo.com, kita konfigurasi lagi untuk yang domain kedua yaitu DB Siregar. Nah, ini kita lakukan konfigurasi yang sama juga, tapi yang berbeda adalah di sini dia akan menggunakan IP klien ya, dia akan menjadi IP web maksud saya, web. Jadi kita akan setting IP-nya satu di atas dari sebelumnya. Karena tadi sebelumnya itu 230, kita setting di sini 231 ya. Seperti ini 231, ini untuk domain yang kedua tadi siregar.com. Kalau Rivaldo itu 230. Nah, oke, udah selesai konfigurasi dua domain. Berikutnya kita copy lagi nih teman-teman. Jadi di dalam TCBin9 itu ada sebuah file bawaan ketika kita install package bin ini, itu ada satu file yang namanya db127. Nah, db127 ini dia di dalamnya itu punya template. Jadi kita copy menjadi satu buah file baru dengan nama db192. Nah, untuk copy-nya itu sama juga teman-teman. Bisa sudo cp, lalu nama filenya apa, lalu teman-teman mau kasih nama filenya apa nih? Misalnya saya buat db192. Nah, seperti ini. Nah, di sini berhubung sudah saya buat, saya tinggal konfigurasi aja. Jadi tinggal dengan sudo nano db192 seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau pertama kali teman-teman akses juga, dia tampilannya nggak seperti ini. Jadi dia belum disetting untuk domainnya, rootnya, lalu dia belum disetting juga untuk IP servernya. Teman-teman harus update sendiri ya, lakukan konfigurasi sendiri. Nah, di sini saya perlu jelaskan yang pertama kali kita ganti dulu ya di sini ya. Jadi domain teman-teman, domain yang pertama di sini pada kasus penugasan saya menggunakan domain yang pertama, nama depan yaitu Rivaldo, lalu rootnya juga rivaldo.com. Kemudian di sini saya masukkan IP-nya, IP name server saya, IP domain yang pertama yaitu 230 untuk Rivaldo. Lalu yang Siregar ini dia domain tadi kita sudah setting IP-nya adalah 231. Jadi ini teman-teman sesuaikan ya, 230, 231, lalu 230 untuk Rivaldo, 231 untuk Siregar, 230 untuk Rivaldo, lalu 231 untuk Siregar. Nah, ini udah teman-teman harus teliti ya untuk setiap konfigurasi IP sama domainnya, karena kalau satu kesalahan saja itu dia bisa menyebabkan error. Nah, seperti ini udah. Nah, kita sudah konfigurasi, lalu kita restart nih teman-teman. Kita restart menggunakan perintah sudo service restart sudo service bin9 restart. Nah, ini kita udah restart service-nya untuk bin9. Lalu kita cek nih teman-teman statusnya, apakah dia jalan atau running. Nah, ini dia udah aktif ya, udah running, berarti ini aman sampai di sini. Nah, sekarang kita lakukan testing. Jadi testing ini dia berfungsi untuk ngecek nih teman-teman, apakah domain yang sudah kita buat tadi dua domain itu dia running atau tidak, jalan atau tidak. Kalau misalnya dia running, dia akan langsung menampilkan IP dan juga nama domainnya. Jadi cara ceknya itu seperti ini. Kita bisa pakai satu perintah yang namanya nslookup. Sebentar, ini saya clear. Lalu nslookup. Nama domainnya apa? Di sini saya tadi pakai domain yang pertama adalah rivaldo.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia langsung menampilkan servernya, yaitu yang tadi kita sudah setting ya, 192.168.2.230. Lalu addressnya di sini itu 192.168.2.230. Nah, ini udah sesuai nih. Dia nampilin juga nama domainnya rivaldo.com, lalu addressnya sama. Lalu coba kita cek nih teman-teman untuk domain yang kedua, apakah sudah betul juga. Nah, di sini juga sudah betul ya teman-teman. Dia tadi kita sudah setting 231 ya. Jadi tadi 230 untuk Rivaldo, 231 untuk Siregar.
Nah, seperti ini. Lalu kita mau cek lagi nih teman-teman secara keseluruhan apakah di IP-nya itu udah berjalan atau belum. Jadi kita bisa masukkan NS lookup, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini 192.168.2.230. Nah, dia harusnya nampilin seperti ini. Nah, inilah nama domainnya untuk website www-nya, lalu untuk mailnya, lalu untuk NS-nya. Lalu kita masukkan untuk yang domain kedua nih IP-nya, kita cek. Nah, ini Siregar. Jadi ini untuk Rivaldo, ini untuk Siregar. Oke, ini berarti DNS server kita sudah dikenali dan sudah berjalan lancar. Nah, sampai sini konfigurasi DNS server sudah berhasil ya teman-teman. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita konfigurasi mail server. Nah, mail server dia memiliki dua komponen penting nih teman-teman agar dapat berjalan, yaitu SMTP dan juga IMAP. Nah, SMTP ini dia berfungsi untuk mengirim email antar server. Oleh karena itu, SMTP dia juga disebut sebagai MTA atau Mail Transfer Agent. Nah, sedangkan IMAP dia berfungsi untuk mengambil email dari server oleh user. IMAP ini dia biasa juga disebut dengan MUA atau Mail User Agent. Nah, teman-teman, ada catatan di sini ya. Di sini saya menggunakan satu virtual machine yang sama untuk konfigurasi DNS server. Nah, tadi saya sudah katakan di awal ya. Saya sudah bilang kalau mesin yang pertama ini saya pakai untuk konfigurasi DNS server dan juga mail server. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi mail server. Di sini cukup kompleks juga ya teman-teman. Caranya ini kita clear dulu. Kita masih ada di mesin yang pertama. Yang pertama kita install satu buah package yaitu Postfix sebagai SMTP server. Jadi kita tinggal sudo apt get install yaitu Postfix. Sini udah ada sih harusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman install. Nah, di sini saya sudah install ya. Ini sudah already package-nya, tinggal kita pakai. Nah, ini kalau ada pop-up seperti ini, Postfix configuration, teman-teman bisa klik OK aja, pilih OK. Lalu berikutnya teman-teman pilih yang general type-nya itu internet site, lalu teman-teman OK. Nah, kemudian kita akan lakukan konfigurasi Postfix nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa masukkan perintah sudo post ini ya, conf min e. Nah, itu home mailbox-nya itu teman-teman isi mail dir, lalu slash. Nah, teman-teman harus sesuaikan di sini. Saya coba zoom dulu biar tidak salah. Nah, seperti ini. Lalu sudo post conf min e tanda petik mailbox min underscore comment sama dengan, lalu enter lagi. Lalu berikutnya teman-teman sudo postconf min e, my hostname-nya nih apa. Jadi teman-teman harus setting juga my hostname-nya nama domain teman-teman. Di sini kasusnya adalah saya pakai domain yang pertama yaitu mailrivaldo.com yang tadi. Lalu teman-teman restart service-nya, Postfix-nya. Nah, setelah itu lanjut ke konfigurasi berikutnya, kita install MDA Courier. Jadi MDA ini dia merupakan courier, kita install courier IMAP-nya. Kita pakai perintah sudo apt get install courier IMAP courier pop. Jadi kita install dua package di sini sekaligus ya. Dia udah include, nah udah install. Nah, berikutnya teman-teman ini sama juga ya. Jadi kalau ada pop-up seperti ini, pemberitahuan, teman-teman bisa klik no kalau yang package configuration untuk courier ini. Pilih no, lalu berikutnya pilih OK, berikutnya pilih OK lagi. Nah, sekarang kita konfigurasi MDA-nya nih. Nah, konfigurasi MDA-nya itu kita buat dulu satu user ya. Jadi saya buat satu user di sini adalah sudo @user mitra. Lalu passwordnya teman-teman sesuaikan. Di sini coba saya coba cek ya. Lihat di sini. Oke. Maildir cd maildir permission denied ya. Oke. Nah, udah teman-teman. Jadi teman-teman buat satu user baru. Jadi yang tadi kalau teman-teman lihat ya, ini kita kan sudah setting ya. Jadi kalau misalnya user yang dibuat itu dia akan masuk ke etc scale ini, usernya dia ditambahkan di scale ini, dia akan masuk ke maildir-nya. Jadi kita buat dulu usernya, ini buatnya seperti biasa. Lalu kita uji coba MDA-nya atau courier-nya. Kita menggunakan telnet. Bentar, ini saya keluar dulu dari root. Clear, saya coba ini aja. Nah, kita telnet ini dulu, telnet localhost 143 seperti ini. Lalu kita ini ya,
login. Jadi kita login di sini Mitra ya, Mitra, baru kita masukkan passwordnya di sini. Nah, ini dia udah berhasil login ya, udah berhasil login. Lalu kita coba logout. Ini udah berarti dia udah bisa diakses ya user ini. Nah, sekarang kita akan install salah satu package yang dibutuhkan MUA, yaitu Roundcube. Nah, tapi sebelum menginstal package Roundcube ini, pastikan PC mail server sudah terinstall MySQL atau MariaDB dan Apache 2. Jadi kita harus install package lagi, yaitu sudo. Kita install dulu untuk MariaDB servernya, sudo apt get install MariaDB server. Nah, seperti ini. Oke, ini udah berhasil install. Nah, sekarang kita jalankan MariaDB nih, teman-teman. Kita jalankan, terus kita cek statusnya. Jadi kalau untuk jalankan itu gampang juga, teman-teman. Tinggal sudo service, lalu MariaDB start, ini untuk jalankan. Oke, lalu untuk cek statusnya apakah sudah running atau belum, tinggal ganti status. Nah, ini udah aktif ya, udah running, arti ini aman. Nah, sekarang berikutnya kita instalasi Apache. Ini kita clear dulu, jadi kita sudo apt get install Apache 2. Nah, ini. Oke, ini kita install lagi Apache 2-nya. Oke, ini udah sukses. Kita cek lagi nih, teman-teman. Jadi kita start dulu. Ini kita ganti aja. Jadi Apache 2. Nah, ini kita start, kemudian kita cek statusnya. Harusnya ini running. Nah, oke, udah aktif, udah running juga. Nah, sekarang kita install Roundcube-nya. Jadi ini merupakan MUA, jadi kita sudo apt get install Roundcube. Nah, ini kita install. Oke, udah install. Nah, terus kita akan konfigurasi Roundcube ini. Ya, jadi kita pakai perintah sudo nano. Lalu kita masuk ke folder yang namanya ada etc. Dia ada di folder Roundcube. Lalu di Roundcube ini dia punya satu file namanya apache.conf. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita konfigurasinya, kita hilangkan tanda pagar pada alias. Jadi di alias ini kita hilangkan. Secara defaultnya pertama kali diakses itu dia masih komen ya. Dia terkomen, jadi kita harus uncomment dulu, yaitu hilangkan pagarnya, alias /roundcube /var /lib dan Roundcube. Nah, kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, masih di konfigurasi Roundcube. Sekarang kita masuk ke file ini, teman-teman. Ini masih kita lakukan konfigurasi Roundcube dulu. Kita masuk ke sudo nano etc Roundcube. Jadi di dalamnya itu ada config .inc.php. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, kita edit beberapa elemen, yaitu config default hostnya ini. Jadi default hostnya ini kita ganti menjadi nama domainnya. Dalam kasus ini saya pakai nama depan saya, yaitu mailrefolder.com ya, folder.com. Lalu itu default host, kemudian kita konfigurasi SMTP portnya juga. Di sini kita ganti jadi 25. Lalu SMTP usernya di sini ini kita kosongkan ya, ini kita kosongkan. Lalu untuk konfigurasi SMTP passwordnya kita kosongkan juga, karena nanti kita akan setting secara sendiri ya, teman-teman. Oke, udah aman. Sekarang kita restart lagi. Sudo ini tadi udah ada ya. Nih kita restart. Oke, aman. Nah, jadi di sini ada catatan juga untuk install dan konfigurasi mail server kedua, lakukan hal yang sama persis dengan mail server ke-1 seperti di atas. Hanya saja sesuaikan domainnya. Tapi perlu diingat sebelum konfigurasi mail server kedua, pastikan IP-nya sudah di set IP static. Oke, jadi sekarang kita pindah ke virtual mesin kedua. Ya. Ini ya, kita pindah ke sini. Oke, mail server 2. Seperti ini. Saya akan coba ubah displaynya dulu. Oke, saya akan buat ke tengah seperti ini. Ke kanan. Oke, ini udah kiri. Oke. Nah, jadi yang di mesin kedua ini kan kita mau konfigurasi mail 2 ya, mail 2. Ini sebenarnya caranya sama juga ya, teman-teman, tapi saya akan coba perlihatkan juga biar jelas juga bagaimana hasil konfigurasinya. Kita cek dulu dari atas tadi, konfigurasi yang pertama. Ini kita harus install dulu postfix-nya ya. Jadi kita sudo apt get install
postfix. Oke, ini kita masukkan password dulu. Oke, udah install postfixnya. Nah, sekarang ini kalau ada konfigurasi pop-up seperti ini, teman-teman pilih OK, lalu pilih lagi internet site, OK. Kemudian kita konfigurasi postfixnya. Teman-teman bisa masukkan perintah kayak gini, ya, kayak gini. Sudo home mailbox maildir, lalu teman-teman ikuti. Lalu berikutnya kita install MDA juga. Jadi kita install MDA atau couriernya itu sudo apt get install courier imap sama courier pop-nya. Oke, nah ini udah berhasil install. Nanti kalau muncul pop-up juga begini teman-teman, yang ini pilih no ya untuk courier imap-nya. Lalu berikutnya pilih OK. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DNA juga, MDA juga. Jadi sama kita buat usernya juga di sini. Kalau kita cek di sini ya, cd etc scale ini ada maildir ya, udah ada maildir. Kemudian kita telnet localhost 143 itu sama juga, kita cek dulu apakah usernya itu udah bisa diakses atau belum. Localhost 143 kita buat login minta 123. Oke, udah bisa ya, ini udah login. Oke, lalu kita logout. Oke, ini udah ya, udah akses, udah berhasil. Nah, sekarang kita install juga Roundcube-nya. Nah, jadi kita sudo apt get install Roundcube. Nah, oke, ini udah terinstall Roundcube. Nah, terus kita ini lagi ya, apa? Install MariaDB lagi kayak sebelumnya. Dari sudo apt get install MariaDB server. Nah, seperti ini udah terinstall. Terus teman-teman jalankan lalu cek statusnya di sudo service MariaDB start. Oke, lalu tinggal cek status lagi. Nah, oke, ini udah aktif, udah running, berarti aman. Sekarang kita install lagi yang package-nya untuk Apache 2. Sudo apt get install Apache 2. Oke, udah terinstall. Nah, kita cek, kita jalankan juga terus cek statusnya. Jadi sudo service Apache 2 start dulu. Nah, sudah start. Ini kita cek dulu nih teman-teman, apakah dia udah berhasil running atau belum. Nah, oke, udah aktif ya, udah running, aman. Nah, sekarang kita install Roundcube-nya juga. Sudo apt get install Roundcube. Oke, udah aman. Lalu kita konfigurasinya juga sama ya. Jadi kita sudo nano, kita masuk ke etc. Di dalam etc itu ada file Roundcube, dia ada file config nphp. Maaf, di sini itu dia masuk ke Roundcube dulu, baru dia ada file Apache ya. Ini Apache conf dulu. Nah, ini kita hilangkan tanda pagar. Sebelumnya kan gini nih. Ini kita hilangkan. Bentar. No. X dulu. Oke, yes. Sip, aman. Terus kita konfigurasi di ini nih, di file config inc.php-nya. Jadi kita sudo nano. Tadi sudah ada ya. Nah, ini. Nah, teman-teman sesuaikan lagi nih di sini. Nah, tapi karena ini mail server 2, kita pakai yang mail server nama belakangnya. Jadi kalau tadi itu rivaldo.com, ini mailsiregar.com. Lalu teman-teman sesuaikan juga, dia menggunakan SMTP portnya 25, lalu usernya kita kosongkan, lalu SMTP passwordnya kita kosongkan. Oke, ini aman. Bentar. Sip. Nah, sampai sini sudah aman ya, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi mail server 1 sama mail server 2, lalu sebelumnya juga kita sudah konfigurasi DNS server, itu sudah berhasil. Nah, sekarang berikutnya kita percobaan mail server. Oke, percobaan mail server. Oke, di percobaan mail server ini teman-teman kalau aksesnya bisa langsung akses ke ini ya. Kita masuk sebagai ini dulu yang di rivaldo.com.
sini. Oh ya, ini di mail 2. Maaf, kita harus masuk ke mail 1 dulu. Mail 1 dulu supaya kita bisa akses yang mail rivaldo.com. Oke, ini kita masuk ke sini. Lalu kita masuk ke mail. Ini masih 2 ya. Nah, ini yang 1 nih. Kita close dulu. Nah, sip. Nah, kita masuk ke sini. Jadi sebelumnya itu ya teman-teman, saya sudah buat 3 user. Iya, 3 user. Maaf, 4 user, yang dimana 4 user ini itu untuk Rivaldo. Jadi di dalam mail server rivaldo.com itu ada 4 user, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Rivaldo.com. Dan juga sebentar, mana ya kelewat tadi. Nah, ini. Jadi sekarang kita dicoba mail server dulu ya teman-teman. Di rivaldo.com tadi itu saya sudah buat 4 user, yang mana ada 2 user laki-laki dan juga 2 user perempuan. Nah, begitu juga untuk mailsiregar.com itu ada 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Jadi sama-sama memiliki 4 user. Nah, sekarang kita akan akses dulu yang dari rivaldo.com. Jadi kasusnya sekarang kita akan coba masuk ke user Dani ya. User Dani ini milik dari rivaldo.com ya ini. Dan ini dia akan ngirim email ke user Rafael, di mana user Rafael ini adalah milik user dari mailsiregar.com. Nah, ini kita lihat apakah dia bisa nerima atau enggak. Jadi kita masuk ke mailrivaldo.com, masukkan Dani, usernya sini adalah Dani 123. Oke. Nah, oke, dia udah berhasil masuk ya. Nah, ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ini lagi ya, kirim ya. Kalau di sini saya sudah coba kirim, dia udah berhasil. Nah, kita akan coba kirim lagi ke, ini kita compose, masuk supaya kita bisa. Nah, ini kita mau sendnya kemana nih? Kita mau sendnya ke rafael@gmail.siregar@mailsiregar.com. Jadi ini adalah kita kirim ke user file, yang mana user file ini dia milik dari mailsiregar.com. Nah, seperti ini. Lalu kita mau kirim apa nih? Misalnya user Dani dari from ini, kita pakai ini aja, user Dani from mailrivaldo. Jadi kita bilang nih teman-teman kalau ini adalah user Dani dari mailrivaldo.com. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin sini hello bro, contoh ya, hello bro, gua Dani dari user mailrivaldo.com, salam kenal. Nah, seperti ini. Coba kita buat ya, lalu kita send. Nah, oke. Kalau kita lihat di sendnya ini, dia udah kekirim ya. Nah, ini dia udah kekirim. Tapi kita lihat juga nih harus di yang mail 2 yang sebagai penerima, yaitu Rafael. Dia nerima nggak? Nah, ini kita masuk sebagai Rafael ya. Kita masuk sebagai Rafael dulu. Rafael. Lalu kita buat password, masukkan passwordnya di sini. Kita login. Nah, kita lihat. Nah, lihat teman-teman, dia baru dapatkan satu notifikasi baru ya, inbox ini satu. Dia dapatkan pesan dari Dani. Nah, Dani isinya apa? Kita cek. Isinya itu, nah ini, hello bro, gua Dani dari user mailrivaldo.com, salam kenal. Ini yang tadi kita kirim dari user Dani ya. Dia diterima oleh Rafael. Nah, ini berarti udah berhasil dikirim. Nah, terus user Rafael Siregar ini dia membalas nih teman-teman pesan email ini ke user. Jadi kita coba dari user Rafael sekarang. Dia mau balas pesan ini kan. Jadi kita reply. Kemudian kita masukkan sini, halo juga bro, gua Rafael, salam kenal.
Nah ini kita kirim, send. Oke, dia ini ya, dia udah kirim. Nah sekarang kita cek lagi nih di user Rivaldo. Nah inbox. Nah ini dia udah dapat ya, satu inbox baru dari dari Rafael. Kita cek filenya isinya apa. Nah ini bro, hello bro, gua Dani dari userrival.com, salam kenal. Ini yang tadi kita kirim. Nah dia balas, halo juga bro, gua Rafael, salam kenal. Oke, ini berarti udah berhasil ya untuk kirim sama terima email antara dua user ini. Nah begitu juga untuk user yang lain, sebenarnya sama juga ya teman-teman, dari antara user baik di userrivaldo.com dan juga siregar.com ini udah bisa saling terima setiap email, lalu sudah bisa balas-balas email juga. Oke, ini aman berarti. Nah sekarang kita masuk ke mailing list. Jadi kita harus install package dulu yang namanya Mailman di kedua virtual. Jadi kan ada dua virtual mesin tadi, mail server 1 dan juga mail server 2. Kita install sudo apt get install Mailman. Jadi kita masuk lagi kembali ke terminal, kita sudo apt get install Mailman. Oke, ini kita masukkan passwordnya dulu supaya bisa install. Oke, ini udah berhasil install ya. Terus teman-teman kalau dapat tampilan konfigurasi pop-up seperti ini, pilih oke aja. Lalu teman-teman pilih bahasanya. Jadi teman-teman kalau mau pilih bahasa itu tekan spasi untuk memilih, lalu klik oke. Seperti itu, lalu klik oke lagi. Nah sekarang kita lakukan konfigurasi mailing list atau mailman di masing-masing server. Yang pertama kita konfigurasi di mail server 1 dulu ya, sebagai mail 1 dan juga DNS server. Nah jadi kita masuk ke file etc, yaitu menggunakan sudo nano etc mailman. Di dalamnya itu dia ada satu file namanya mm_cfg.p. Nah seperti ini ya tampilannya. Lalu teman-teman hilangkan pagar atau uncomment pada bagian MTA-nya. Jadi kalau teman-teman bingung ya, ini banyak sekali filenya, teman-teman bisa pilih menggunakan shortcut untuk where is. Jadi teman-teman bisa cari langsung di mana itu MTA. Nah seperti ini. Oke, bentar. Pas MTA postfix ya. Kita bisa coba cari dulu MTA. Bentar. Nah ini teman-teman, dia udah ada ya. Nah ini dia pertama ini di komen ya teman-teman. Teman-teman bisa on comment dia biar hilang ya, hilang MTA postfix ini. Nah setelah itu kita buat mailing list di kedua server. Jadi kita lakukan hal yang sama juga. Sebelum kita buat mailing listnya, kita install juga mailman-nya di server yang kedua. Oke, sekarang kita coba install dulu. Kedua, ini kita clear dulu. Lalu kita sudo apt get install mailman. Oke. Lalu kita coba akses konfigurasi sudo etc. Di situ ada namanya mailman. Lalu Nah ini. Nah kita coba cari lagi MTA. Nah ini. Oke, nah ini teman-teman harus uncomment juga ya supaya dia bisa ngakses. Udah berhasil, berarti ini udah di mail server 2. Sekarang kita kembali lagi ke mail server 1. Ini kita akan buat mailing list di kedua server. Jadi di virtual 1 ini kita sudo new list in Jedora ya. Di sini saya akan buat satu new list yaitu in Jedora dengan emailnya adalah rivaldo.com tadi, domainnya Rivaldo yang pertama. Jadi kita tinggal sudo new list in Jedora, sudo new list in Jedora. Di sini adalah namanya, saya buat in Jedora. Kalau di kasusnya itu saya bisa pakai siswa ya, siswa atau siswi, tapi saya pakai in Jedora di sini. Mail rivaldo.com. Nah ini teman-teman langsung enter saja ya. Nanti dia akan langsung minta password. Nah di sini saya sudah isi password. Nah kemudian kita buat juga untuk sudo new list in Jedora 2. Jadi ada dua list di sini. Yang pertama in Jedora dan in Jedora 2. Kalau di kasus penugasan ini sebenarnya siswa dan siswi. Tapi saya buat seperti ini. Nah, sekarang kita pastikan dulu nih teman-teman, mailman-nya itu aktif atau running di kedua server. Jadi kita bisa cek sudo service, yaitu kita jalankan dulu mailman star-nya. Oke.
Ntar, udah, sekarang kita cek statusnya. Dia harusnya udah running. Nah, oke, udah aktif ya, udah running. Nah, berikutnya kita copy file konfigurasi Apache yang dimiliki mailman pada directory etc/mailman-apache.conf ini ke dalam folder Apache 2 sites available. Jadi, kita keluar dulu, kita copy. Jadi, kita untuk kopinya bisa sudo cp seperti ini, lalu etc mailman. Ini yang kita mau copy apa? Yang kita copy adalah apache.conf. Kita mau masukkan kemana nih? Kita mau masukkan ke etc apache 2 lalu sites available. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa enter saja. Lalu teman-teman bisa kasih nama bebas. Di sini kasusnya saya buat namanya adalah mailman.conf. Nah, seperti itu ya. Sederhana sekali. Lalu teman-teman berikutnya aktifkan site mailman-nya yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita juga harus aktifkan modul CGI pada Apache-nya. Jadi perintahnya adalah sudo a2 nsite di sini kita aktifkan mailman conf-nya. Oke, dia udah enable. Lalu kita sudo juga sudo a2 nmod CGI. Oke, nah ini dia udah enable juga. Sekarang kita restart Apache 2-nya. Sudo service Apache 2 restart. Oke, lalu kita harus cek dulu nih teman-teman supaya kita pastikan dia tidak ada error. Oke, udah aktif, udah running juga. Nah, sekarang kita coba akses cek browser sesuai mail list dari domain yang sudah dibuat. Nah, karena kita buat sebelumnya itu di domain rivaldo.com, maka mail listnya bernama Ingedora ya. Akses browsernya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa aksesnya seperti ini. Jadi karena kita tadi buat dengan nama Ingedora, jadi kita masukkan HTTP. Di sini dia pakai domain tadi mail. Oh, ini mail server 2 ya. Akses ke mail server 1. Ntar ini kita akses ke HTTP mail rivaldo.com sebentar. Oke. CGI bin mailman admin Ingedora. Ini dia harusnya masuk ke admin. Nah, oke, teman-teman bisa lihat. Dia udah masuk ke Ingedora administrator autentikasi. Ya, jadi kita masukkan password yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi sini saya coba masukkan passwordnya. Oke, nah ini dia sudah bisa akses ya teman-teman ya. Dia sudah masuk ke Ingedora mailing list administrator. Administrator ini adalah general option-nya. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil sukses. Nah, sekarang kita buka file lagi. Di sini kita close dulu. Kita buka file sudo nano etc postfix main.cv. Nah, jadi kita bisa pakai sudo nano atau vim. Nah, kemudian kita tambahkan konfigurasi baru di alias map-nya. Jadi nanti bisa cari di sini di alias map-nya ya. Ntar saya coba cari. Nah, di sini di alias map. Bentar, mana alias map? Alias map. Main CV. Alias maps. Nah, ini alias maps. Nah, ini kan harusnya kan cuma dia sampai aliases ya. Teman-teman harus tambahkan hash /var /lib /mailman /date data lalu /aliases. Nah, ini teman-teman kalau sudah konfigurasi, teman-teman save lagi, lalu restart postfix-nya lagi. Kalau restart postfix itu bisa pakai sudo service postfix restart. Nah, seperti ini. Oke, ini udah restart. Lalu pastikan servisnya itu udah running. Jadi kalau kita mau pastikan, kita harus cek dulu statusnya. Oke, ini udah aktif ya. Excited. Nah, sekarang kita buat lagi nih teman-teman. Jadi kalau tadi dibilang di sini itu ya ini kita fokus ke mail server 1 aja dulu ya. Jadi untuk mail server 2 nya nanti dulu. Oke, ini udah aman. Oke. Oh, jadi maaf ya teman-teman. Jadi tadi saya salah informasi.
saya ralat kalau tadi di domain rivaldo.com itu teman-teman masukkan sudo new listnya itu Injedora dengan nama domainnya adalah mailrivaldo.com sesuai dengan yang diakses. Lalu untuk yang di mail 2 tadi, yang di mail 2 ini teman-teman masukkan buat juga new list baru tapi dengan nama Injedora 2. Jadi yang pertama Injedora itu untuk mail Rivaldo, lalu Injedora 2 untuk mail Siregar. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman juga buat hal yang sama juga sesuai dengan di mail server 1 tadi. Oke, ini udah. Ikuti aja seperti ini. Kalau sudah, teman-teman, kita akan kita isikan kolom sesuai dengan jenis kelamin dari user yang ada di kedua mail server. Jadi kita fokus dulu ya ke mail 1 ini. Mail 1 ya. Oke, mail 1. Nah, ini ya, kalau tadi sudah berhasil akses di Injedora, kita masuk dulu untuk membership management di sini, membership management. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini pertama itu data-data ini belum ada. Jadi teman-teman bisa langsung inputkan datanya. Jadi ada namanya membership list. Di sini, tapi kalau pertama kali akses teman-teman harus subscription dulu. Nah, di sini teman-teman inputkan datanya. Jadi data yang diinput di sini kita isikan kolom sesuai dengan jenis kelamin dari user yang ada di kedua mail server. Jadi di mail rivaldo.com itu ada 4 user, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kalau di user Siregar itu ya, jadi di user Siregar itu kita akses juga deh. Di sini itu mailsiregar.com CGI bin. Lalu ini dia aksesnya tadi apa? Ya bin. Lalu admin kemudian Injedora 2. Ntar ini CGI bin admin mail 2 ya nih, siregar.com Injedora 2. Ntar ini ada yang salah ya, http. Nah, ntar ini ada yang keliru CGI. Oke. Nah kan, ini harusnya itu http tadi apa? siregar.com, ini CGI pin, ini mailman dulu. Nah ini teman-teman udah bisa akses ya. Injedora 2, kalau tadi Injedora 1 itu untuk rivaldo.com, ini Injedora 2 untuk siregar.com. Kita masukkan Injedora 2. Oke, udah bisa akses juga, sama ya. Sekarang kita isikan kolomnya. Jadi di Injedora 1 dulu kita mulainya. Sini. Nah, kita masukkan seperti ini, Dani, Dimas, Rafael, dan Randi. Ini untuk laki-lakinya dulu ya. Laki-lakinya dulu di setiap user kita masukkan. Kalau teman-teman udah masuk, teman-teman pilih langsung ini aja, browse saja teman-teman. Langsung kirim aja, nanti dia akan langsung diinputkan seperti ini. Nah, dia akan langsung masuk ke member list. Nah, seperti ini, member list. Nah, ini adalah data yang udah kita inputkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat di injedora@2mail.com. Nah, ini untuk yang nama perempuan. Nah, ini kita masuk ke member management juga, lalu teman-teman ke subscription, lalu masukkan datanya, lalu teman-teman submit di sini, submit your change. Nah, setelah submit nanti dia akan masuk ke member list di sini dengan nama 4 user nama perempuan dari mail Siregar dan juga mail Rivaldo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan percobaan menggunakan mailing list atau mailman. Ya, jadi kita akan kirim ke Injedora mail rivaldo.com dari server rivaldo.com oleh user Dani. Jadi sekarang kita akan masuk ke mail 1 lagi di sini. Satu sini. Kita masuk ke round cube composite. Nah, ini udah dari Dani ya. Nah, ini kita mau kirim ke mailing list Injedora ya. Injedora ini yang laki-laki ya, semua laki-laki.
di user rivaldo.com. Jadi kita masukkan injedora@mail.rivaldo.com, lalu kita mau masukkan subjeknya gini, hello everyone, saya adalah Dani. Nah seperti ini, saya adalah Dani, selamat sore, seperti ini, bye. Oke, kayak gini. Lalu kita masukkan apa nih, misalnya kita masukkan perhatian semua menerima email ini, seperti ini aja contoh kita masukkan. Nah, lalu kita send. Nah setelah send di sini teman-teman, kita harus cek nih di setiap usernya. Jadi kita masuk ke kita masuk ke user yang menerima nih. Jadi kita cek dulu di Dani, coba kita cek di Dani. Nah di Dani sendiri dia dapat ya, karena dia masuk ke dalam mailing list. Nah perhatian, semua menerima surat ini. Sekarang kita coba akses lagi untuk jangan Dani deh, kita cek di ini satu Dimas ya, di Dimas. Jadi kita coba cek dulu di Dimas, apakah Dimas ini dia terima nggak mailing list dari Dani. Nah kita lihat, nah jadi teman-teman lihat, dia terima juga nih pesan dari Dani, dia ngirim ke Injedora. Jadi Injedora itu adalah semua user yang masuk ke dalam list dari Injedora, yaitu adalah Dani, Dimas, Rafael, dan Randi. Jadi setiap user yang di dalam itu dia akan menerima email dari Dani ini. Itu yang tadi dia kirim, perhatian semua menerima email ini. Sekarang kita coba cek lagi di Randi nih. Randi ini tadi kita belum akses, coba kita cek di sini sekarang. Ini Randi. Nah, apakah Randi dia berhasil menerima email dari Dani juga? Oh bentar, Randi ini dia masuknya ke ini ya, mail 2. Oke, kita harus cek di mail 2, berarti dia bukan di mail 1. Nah, Randi. Oke, nah lihat teman-teman dia. Nah, Randi ini dia juga menerima email nih dari Dani tadi. Nah, perhatian semua menerima email ini karena dia masuk ke dalam list Injedora tadi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman cek satu-satu juga itu sebenarnya sudah berhasil, sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba berikutnya cek juga nih dari Injedora 2. Jadi kita akan coba kirim menggunakan user Jenny. Nah, user Jenny ini dia ada di rivaldo.com. Ya, dia ada di mail rivaldo.com. Tapi kita kirimnya itu dari server jenny@mail.com. Oke, jadi kita masuk ke ini dia user. Oh maaf ya, ini harusnya kita kirim dari Vira ini dia mailsiregar.com ya. Kita akan coba kirim ke Injedora 2, yaitu list Injedora 2 yang mana semua usernya itu adalah perempuan. Jadi kita masuk ke mail 2 di sini. 2 kita akses, kita keluar dulu. Kita akses di sini login. Usernya kita masuk sebagai Vira 123. Oke, seperti ini. Nah, kita coba kirim ya. Kita komposit dulu. Nah, kita mau kirim kemana nih? Kita mau kirim ke Injedora 2. Injedora 2 ini yang menerima adalah semua user perempuan ini dari domain Rivaldo dan juga Siregar. Jadi kita masukkan di sini Injedora 2 mail yang menerima adalah domain dari siregar.com. Lalu kita masukkan subjeknya apa? Hello bro, hello sister. Saya adalah Vira dari siregar.com. Nah, seperti ini. Kita buat saja halo. Perhatian, semua user cewek menerima email ini. Kita kirim.
Nah, dia udah berhasil kirim ya. Nah, Vira ini dia sendiri juga menerima email dari yang dia kirim karena dia masuk ke dalam mailing listnya. Nah, sekarang kita akan coba cek di Jenny ya. Jadi kita cek di Jenny. Jenny ini dia ada di mailrivaldo.com. Jadi kita masuk ke di sini sebagai Jenny seperti ini. Nah, kita cek apakah Jenny ini dia nerima nggak email dari Vira tadi. Nah, ternyata Jenny terima. Nah, Injedora 2, lihat mailing list Injedora 2. Hello sister, saya adalah Vira dari Siregar.com. Perhatian semua user cewek menerima email ini. Jadi kalau teman-teman periksa satu persatu, kalau mau cek lagi di Wanda di sini, user Wanda, ini dia harusnya juga nerima teman-teman. Bentar, ini oh ya dia salah. Ini login dulu. Jadi kita masuk ke Wanda. Nah, ini dia akan menerima juga email dari Vira tadi. Nah, karena dia masuk ke dalam list Injedora 2. Nah, ini kan. Nah, ini user dari Wanda nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, nah dia user Wanda. Bentar. Nah, ini user Wanda. Nah, ini semua ini teman-teman dia sudah berhasil menerima email dari Vira tadi di dalam mailing list Injedora 2. Farah juga menerima seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita akan percobaan Thunderbird. Jadi, saya akan mencoba mengirim broadcast atau pesan siaran kepada semua user di mailing list Injedora mailrival.com menggunakan Thunderbird. Jadi, di dalam Thunderbird ini ada satu buah software ya, ini udah bawaan dari Ubuntu. Kita akan coba kirim. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman lihat di sini kita login menggunakan user Dani dulu. Di ini user Dani ya. Ntar ini dia loginnya. Oke. Coba akses seperti ini dulu. Nah, ini Dani. Ini kita udah akses Dani. Nah, sekarang Dani ini saya mau ngapain nih? Saya mau sebentar, ini dia seperti ini. Nah, oke. Nah, apa yang kita akan lakukan di sini, kita udah masuk sebagai user Dani. Nah, sekarang kita akan kirim. Jadi kita akan send dulu di sini. Tar Dani, kita mau write message. Nah, kita mau kirim ke Injedora nih. Injedora. Nah, ini yang nerima adalah domain rivaldo.com. Kita mau kirim ini pesan siaran. Pesan siaran, bro. By Thunderbird. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat nih, halo bro, ini saya kirim broadcast BC, salam kenal. Lalu kita send. Oke. Udah berhasil kirim. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, user Dani ini dia juga harus menerima. Nah, lihat. Kita bisa lihat dia udah masuk notif ya. Jadi kalau kita cek di Dimas di sini, kalau kita read message, nah lihat, halo bro, ini saya kirim BC salam kenal. Ini adalah pesan dari Dani, tapi diterima Dimas. Kalau kita cek lagi di Rafael di sini, nah kita lihat di sini dia terima juga, hello bro, ini saya kirim BC salam kenal, karena dia masuk dalam mailing list Injedora. Nah, seperti itu. Ini semua user udah masuk dan udah berhasil terima email juga. Jadi setiap user yang masuk ke dalam setiap list yang udah dibuat Injedora dan Injedora 2 itu salah satu user yang ngirim pesan siaran itu dia akan langsung diterima oleh masing-masing user. Nah, itu fungsi dari mailing list atau mailing list. Nah, ini kita menggunakan Thunderbird. Nah, seperti itu. Jadi dia udah bisa nerima pesan. Kalau kita mau cek secara detail juga, itu sebenarnya hasilnya sama juga. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk hasil dari broadcast menggunakan Thunderbird.
seperti itu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana konfigurasi DNS server dari menggunakan dua virtual mesin tadi ya. Jadi di virtual mesin 1 kita sudah konfigurasi DNS server, kita juga sudah lakukan setting konfigurasi IP statik juga tadi di mail mesin 2. Kita sudah konfigurasi web server juga, lalu kita sudah konfigurasi mail server juga menggunakan mailman tadi. Mungkin kurang lebihnya penjelasan saya, mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.